Di keesokan harinya, di saat Alex ingin keluar, ia mendapati ada beruang di depan tenda mereka, sehingga inilah yang terjadi. Film diawali dengan sepasang kekasih yakni Jen dan Alex. Mereka ini akan camping di sebuah taman yang ada danau indahnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan di sini Alex akan membeli tiket terlebih dahulu. Namun sayangnya tujuan Alex ingin ke danau indah tersebut yakni ke Blackford itu dilarang karena sekarang bukan musimnya. Namun Alex mencoba bernegosiasi, tapi si penjaga tetap ngomong tidak bisa. Toh kalau kalian maksa dan ketahuan sama petugas lainnya, maka akan kena denda $1.000. Wow. Jadi ya, sudahlah. Namun di sini nih, ya yang sok tahunya Alex nih, ia tak mengambil peta padahal tadi sudah ditawarkan oleh si penjaga dan sayangnya Jen tak tahu akan hal itu. Mereka pun harus menyeberangi danau terlebih dahulu sebelum sampai di tempat tujuan. Setelah mereka sampai, mereka pun harus berjalan jauh lagi. Dan sampailah mereka di pinggir telaga. Dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di situ. Tapi, yap, mereka pun ngebak bareng tanpa pakai baju. Beuh. Oh my god, please, what if there's... Pada sore harinya, di saat Alex sudah mencari kayu untuk bebakaran, Jen sedang mengobrol dengan seseorang pria yang bernama Brad. Dan sepertinya Alex merasa terganggu dengan kehadiran Brad. Namun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mendalam, Alex pun mengajak Brad untuk bebakaran bersama. Apalagi Brad juga mempunyai sejumlah ikan. Ternyata nih ya, Brad ini seperti pemandu gitu, jadi dia itu bebas untuk nangkap ikan di mana saja. Di sini Brad bersedia menjadi pemandu mereka, namun Jen menolaknya karena tahu bahwa pacarnya itu merasa terganggu oleh kedatangan Brad. Ya walaupun memang sih si Brad ini ngomongnya itu kayak rada nggak sopan gitulah ya gitu. Di saat Brad mau pamit, di sini ada sedikit ketegangan karena Brad menanyakan apa maksud dari salah paham yang Alex ucapkan. Namun Alex hanya menjawab ya kesimpulannya mah cemburu lah gitu si Alex teh. Setelah Brad pergi, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke danau yang indah itu. Di sini Alex memilih jalan lain, namun sepertinya Jin kurang setuju dengan jalan yang dipilih Alex, kayak kurang serga aja gitulah. Namun mau gimana lagi daripada harus berpisah dengan sang kekasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun bermalam lagi di sana. Namun di sini Alex tampaknya terluka sampai kukunya copot dong dan dibantu oleh Jen untuk diobati. Pada saat mereka tertidur, Jen terbangun akibat mendengar suara seperti ada sesuatu yang jatuh ke tenda mereka atau kayak ada yang ngebantak gitu loh. Alex yang mendengarnya mengira itu hanya buah yang jatuh dari pohon. Namun suaranya makin lama makin keras, jadi mereka pun agak waspada nih. Namun setelah ditunggu beberapa saat suaranya hilang gitu. Aduh, jadinya ya mereka pun lanjut tidur lagi. Di keesokan harinya alangkah terkejutnya mereka melihat ranting pohon sudah patah. Masa iya sih gara-gara buah jatuh ranting pohon pun bisa patah? Jadi mereka ini memberikan kesimpulan bahwa ini bukan buah jatuh dari pohon ya. Jadi ya kayak semacam binatang atau apa gitu loh. Jadi mereka pun memutuskan secepatnya pergi dari situ karena takut terjadi sesuatu. Namun di tengah perjalanan Jen menemukan sesuatu. Pas didekati, idih, ternyata itu adalah bangkai rusa yang isi dari perutnya sudah hilang. Pas melanjutkan perjalanannya, akhirnya Alex mengatakan bahwa ia menemukan danaunya. Namun setelah dilihat lebih dekat, waduh, ternyata bukan danau tapi hutan belantara. Melihat hal itu, Jen dan Alex sontak panik. Loh, berarti tandanya mereka itu kesasar. Nah, kan padahal mah tadi di awal Alex sudah ditawari peta oleh petugas. Namun dia ini ngeyel, sok tahu. Jadinya gimana coba kalau gini? Ponsel milik Jen juga ditaruhnya di dalam mobil, sehingga kini mereka benar-benar tersesat dan bingung meminta tolong ke siapa gitu loh. Jadi si Alex ini cuman pengen kayak di apa namanya teman-teman ya, caper gitu ke si Jen itu. Dan di sini Jen pun menyalahkan Alex atas semua ini. Jadi mereka pun memutuskan mendirikan tenda lagi di sini. Tuh kan perkara pengen caper doang gitu, pengen diakui bahwa dia itu hebat, bisa menelusuri hutan, nemukan danau yang indah tanpa peta, kan akhirnya begini juga. Di keesokan harinya seperti ada hewan buas yang menggerusuk-gerusuk di tenda mereka, namun mereka masih tidur jadinya nggak ngeh. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali, tapi di sini mereka menemukan tempat tidur beruang. Waduh, apa jangan-jangan tadi yang ngembus-ngembus itu di tenda mereka adalah beruang? Mungkin saja ya.
Malam hari pun datang lagi dan mereka mendirikan tenda jauh dari tempat tidur si beruang ya. Masih ya deket-deket, nanti kalau beruangnya datang gimana coba? Persediaan makanan pun tinggal sedikit lagi. Yang Alex punya hanyalah miras. Beuh, jadi sebelum molor mereka pun abok-abokan dulu. Tapi bukannya langsung molor ya, mereka pun malah mau ingkuk-ingkukan. Tapi di saat lagi nafsu-nafsunya, mereka mendengar sesuatu dari kejauhan. Daripada nanti terjadi hal aneh, mereka pun memutuskan untuk molor saja. Di keesokan harinya, di saat Alex ingin keluar, ia mendapati ada beruang di depan tenda mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Tenda mereka pun diubrak-abrik oleh beruang itu dan tangan Jen terluka oleh cakarnya. Bahkan Alex kakinya sampai tergigit, namun Jen berhasil mengusir beruang itu dengan semprotan. Namun tiba-tiba muncul lagi si beruang yang langsung menarik Alex keluar. Di sini Alex dicabik-cabik dan menjadi santapan si beruang. Hal itu disaksikan langsung oleh Jen. Betapa sengsaranya si Jen ini melihat kekasihnya dijadikan santapan oleh beruang. Saya di sini tidak menampilkan adegannya ya, soalnya memicu dorning nih ya. Pokoknya sangat sensitif lah adegannya. Di sini Jen lari sekuat dan sejauh mungkin untuk menyelamatkan dirinya sembari membawa cincin milik Alex yang niat awalnya si Alex ini ingin melamar Jen. Namun kehendak berkata lain, mereka harus berpisah dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di sini Jen berteriak meminta tolong, namun tak ada siapa orang yang menolongnya. Ya namanya juga di dalam hutan kan. Dan di sini Jen pun memakaikan cincin milik Alex langsung ke jarinya. Saking cintanya ini loh sama Alex. Jen pun melanjutkan perjalanannya lagi sambil merasakan rasa sakit, haus, lapar, pegel, capek, nyeri otot, semutan, dan lain-lain. Dan sampailah Jen di tepi jurang. Kalau dia balik lagi pasti akan bertemu beruang itu. Jadi dia memutuskan untuk turun ke jurang air terjun tersebut. Namun sayang bagi Jen, Jen pun harus terjatuh. Sehingga itu membuat kakinya patah dan Jen menggunakan kayu sebagai ganjal kakinya. Di sini Jen sudah tak kuat lagi dan agak setengah gelo, namun dia melihat ada rusa, berarti tandanya area ini sudah termasuk area aman. Lantas ia pun mengikuti rusa itu dan benar saja ia kembali ke tempat di mana perahunya mendarat, sehingga ia pun langsung mendayung dengan perahu itu menuju ke daratan di mana mobilnya terparkir. Sesampainya di sana ia pun jatuh dan ternyata ada sekelompok orang yang salah satunya adalah Brad langsung menolong Jen dan film pun tamat.